Ketemu lagi dengan saya Ibu Nurani, calon guru penggerak angkatan 9. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Sally selaku guru SMK 12 ya, guru sejarah. Untuk kesempatan kali ini saya akan berbincang dengan beliau untuk menerangkan tentang percakapan praobservasi ya, sebelum diobservasi. Adapun tujuan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah agar proses pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan berjalan lancar dan akan memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Ya, Assalamualaikum Bu Sally. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ibu bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Sally tentang nanti kegiatan observasi nanti di kelas ya. Yang pertama saya ingin menanyakan tentang tujuan pembelajaran yang akan nanti Bu Sally lakukan di kelas nanti. Iya. Untuk tujuan pembelajaran sebelumnya di pertemuan nanti itu pembahasan materinya mengenai perkembangan masyarakat Nusantara pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Adapun tujuan pembelajarannya banyak karena ini mencakup beberapa pertemuan. Namun di pertemuan yang akan datang itu tujuannya peserta didik mampu menyebutkan kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Jadi baru sampai menyebutkan aja, menyebutkan mana aja yang termasuk kerajaan kerajaan Hindu dan kerajaan Buddha. Tujuannya tadi sudah disebutkan ya, untuk menyebutkan kerajaan Hindu dan Buddha ya. Sedangkan untuk area pengembangannya itu bagaimana Bu? Untuk area nanti itu apa, seperti apa? Ya, untuk area pengembangannya mencakup pengetahuan dan juga keterampilan siswa ketika mengikuti pembelajaran sejarah. Jadi area pengembangannya itu pengetahuan sama keterampilan ya Bu ya. Iya. Sedangkan saya ingin mendengar ya Bu ya, rancangan yang Ibu bikin nanti itu seperti apa gitu, untuk pembelajarannya seperti apa? Baik, untuk rancangannya karena ini baru awal materi, jadi saya mencoba untuk memberikan stimulus dulu kepada siswa. Apakah mereka mengetahui mengenai kerajaan Hindu dan Buddha yang pernah ada di Nusantara. Kemudian setelah itu saya berikan contoh-contohnya berupa bukti peninggalan yang ada sampai saat ini, dan itu menjadi bukti kalau itu tuh pernah ada, kerajaan Hindu Buddha tuh pernah ada di Nusantara. Setelah itu mereka disarankan atau diarahkan untuk mencari tahu apa aja sih kerajaan Hindu dan juga Buddha, dan juga di situ harus membedakan yang mana dulu yang Hindu dan yang Buddha. Setelah mereka mencari nama kerajaannya saja, saya mencoba masuk ke materi yang pertama. Tapi sebelum masuk ke materi yang pertama, karena itu pelajaran sejarah itu banyak materi, banyak cerita. Jadi sebelum saya masuk ke penjelasan materi, saya biasanya akan ice breaking dulu agar siswa itu lebih fokus, karena sebelumnya sudah diarahkan untuk mencari. Kemudian setelah ice breaking, saya menjelaskan atau memaparkan dulu mengenai satu kerajaan Hindu yang memang itu kerajaan pertama. Nah, setelah saya selesai menjelaskan mengenai kerajaan tersebut, saya akan bagi mereka ke dalam 6 kelompok. 6 kelompok tersebut berdasarkan nama-nama kerajaan yang sudah mereka cari. Ada yang 3 kelompok yang bercorak agama Hindu, ada 3 kelompok yang bercorak agama Buddha. Setelah itu belum sampai situ, mereka diarahkan untuk mencari tahu informasi awal mengenai kerajaan tersebut. Contohnya seperti di mana letak kerajaannya, kemudian siapa sih raja yang paling terkenal. Setelah itu karena waktunya hanya 2 jam pelajaran, jadi memang tidak akan memungkinkan untuk mencari tahu lebih dalam. Saya akan tugaskan mereka untuk mencari tahu lebih dalamnya di rumah dan bahkan dilanjutkan di pertemuan depan. Baik ya Bu ya, dari awal tadi stimulus dulu, terus dikasih ice breaking juga ya, agar siswanya lebih dapat istilahnya tidak terlalu
fokus Iya, juga betul. ya, ada istirahatnya. Nah, kira-kira nih pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti itu di kelas apa, kapan? Di kelas 10 TS1, insya Allah hari Kamis, berarti di jam ke 3 dan 4, Itu jam berapa ya kira-kira? jam 10. Jam 10 ya. Ya, sebelum kita akhiri nih pembicaraan kita, nah dari percakapan yang Ibu lakukan saat ini itu sebetulnya apa yang Ibu dapatkan? Kita ya, saya akan menanyakan kepada Ibu nih, kita melakukan percakapan seperti ini, yang Ibu dapatkan itu apa? Ya, yang saya dapatkan dengan berbincang dengan Ibu, saya jadi lebih tahu mengenai strategi ataupun langkah-langkah pembelajaran yang akan saya lakukan. Kemudian saya juga bisa mungkin mendapatkan masukan ataupun sharing dengan Ibu. Terima kasih Bu Sally atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bernafas dalam sila-silanya, kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, terpegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sally, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya setelah observasi kemarin. Nah, kemarin tuh ketika observasi saya melihat pembelajaran Ibu, ada beberapa poin yang saya pelajari dari pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas ya. Kemarin itu penguasaan kelas sudah baik, Ibu sudah menerangkan tentang tujuan pembelajarannya, lalu anak sudah aktif dalam pembelajaran. Nah, mungkin kekurangannya ketika literasi teks bacaan itu Ibu menampilkan ketika menyuruh anak membuka buku bacaan, itu anak-anak masih belum membawa gitu ya sebagian. Nah, sebaiknya untuk kedepannya mungkin untuk teks bacaan disediakan dalam bentuk apa itu, tentang flip ya, flip buku digital, nah itu, atau kita ngasih teks bacaan yang bervariatif, misalkan selain yang kemarin penayangan video juga disediakan mungkin game atau apa, jadi anak bisa memilih aneka ragam yang lebih variatif lagi untuk teks bacaannya. Lalu yang kedua untuk penugasannya, penugasannya sebaiknya tidak dipatok untuk mengerjakan sebuah video, tapi bebas anak itu memilih mau bahan untuk pembuatan tugasnya sesuai dengan kesenangan dia, misalkan membuat video, membuat PPT, atau membuat tulisan. Jadi gimana yang dia mau, mereka mau. Jadi mereka lebih semangat untuk mengerjakan tugas karena mereka suka mengerjakannya. Nah, untuk yang lain-lain ya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Sally tentang hasil dari observasi kemarin. Menurut Ibu, dari pembelajaran yang kemarin, apa yang sudah baik dan yang mesti diperbaiki dari proses pembelajaran kemarin? Untuk yang saya yang sudah baik itu dari tujuan pembelajaran yang tercapai, jadi materi dengan apa yang mereka dapatkan insya Allah tercapai, karena memang baru hanya sampai tahap pengenalan aja untuk kerajaan-kerajaan. Nah, yang menjadi kekurangan, meskipun saya merasa di situ sudah menguasai kelas, tetapi memang ada beberapa kekurangannya. Ada beberapa siswa yang memang masih belum terlihat aktif. Jadi hanya ada beberapa yang memang terlihatnya ngantuk dan lain-lain. Mungkin saya tadi atas saran dari Ibu bisa memberikan atau bisa memilih lagi hal-hal yang lain, contohnya misalnya dengan
literasinya dengan games ataupun dengan yang lain. Mungkin kemarin juga waktunya memang terbatas dan terlalu banyak ceramahnya gitu. Jadi ya kadang-kadang ada sih beberapa yang kurang antusias. Yang mesti diperbaiki dari proses pembelajaran kemarin. Untuk dari saya yang sudah baik itu dari tujuan pembelajaran yang tercapai, jadi materi dengan apa yang mereka dapatkan insya Allah tercapai, karena memang baru hanya sampai tahap pengenalan aja untuk kerajaan-kerajaan. Nah, yang menjadi kekurangan meskipun saya merasa di situ sudah menguasai kelas, tetapi memang ada beberapa kekurangannya. Ada beberapa siswa yang memang masih belum terlihat aktif. Jadi hanya ada beberapa yang memang terlihatnya ngantuk dan lain-lain. Mungkin saya tadi atas saran dari ibu bisa memberikan atau bisa memilih lagi hal-hal yang lain, contohnya misalnya dengan literasinya dengan games ataupun dengan yang lain. Mungkin kemarin juga waktunya memang terbatas dan terlalu banyak ceramahnya gitu. Jadi ya kadang-kadang ada sih beberapa yang kurang antusias. Jadi itu ya tujuannya memang sudah tercapai, tapi ada sebagian siswa yang masih belum aktif karena memang bahan untuk pembelajarannya masih belum bervariatif gitu ya. Nah, kalau hambatan ketika ibu melakukan pembelajaran tersebut itu apa? Hambatannya karena salah satunya ini karena sebelum pelajaran saya kan mereka ada pelajaran olahraga dulu. Mungkin salah satunya karena sudah belajar olahraga, kemudian mereka harus berjalan lumayan jauh ke kelas, jadi ketika langsung materi mungkin belum tenaga ataupun fokusnya belum terkumpul semua. Jadi ditambah lagi lebih banyak ceramah atau lebih banyak cerita, jadi konsentrasinya agak berkurang gitu. Jadi mungkin itu ya karena mereka sudah capek. Jadi ketika pembelajaran kurang fokus gitu ya. Dan kira-kira apa yang bisa ibu lakukan untuk mengurangi hambatan tersebut? Ya, untuk hambatan tersebut sepertinya saya harus memberikan sedikit waktu dulu ketika mereka sudah datang. Jadi belum langsung dimulai, saya memberikan waktu untuk benar-benar istirahat dulu, mempersiapkan dulu, misalnya mengeluarkan buku, betul-betul sudah siap, sekitar misal 5-10 menit baru saya memulai pembelajaran. Kemudian dimulai dengan ice breaking dulu yang pasti, karena kalau langsung belajar disuruh membuka buku, mungkin mereka kayak gitu lebih banyak mengeluhnya dulu. Mudah-mudahan dengan diawali dengan ice breaking bisa sedikitnya memberikan dulu rasa senang dulu di awal, meskipun memang ke depannya pasti berkurang ya. Kira-kira nih komitmen yang ibu akan lakukan tadi ya, seperti hadir dulu, bikin santai dulu. Kira-kira kapan ibu akan memperbaiki pembelajaran ke depan, kapan mulai bisa ibu jalani? Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah saya akan langsung berkomitmen untuk melaksanakan itu. Jadi saya juga memberikan ada bahan perbandingan setelah yang kemarin dengan ibu, dan juga setelahnya setelah saya melakukan evaluasi apakah ada perbaikan atau tidak. Dari situ apa yang akan ibu simpulkan nih dari hasil diskusi kita dari yang kemarin sampai sekarang? Yang saya simpulkan, satu, saya lebih bisa tahu mengenai pembelajaran itu seperti apa dengan sesuai apa yang sudah saya rancang. Jadi apa yang sudah saya rancang saya aplikasikan di kelas, tetapi kan pasti ada kekurangannya, ada juga yang tidak sesuai. Nah, ketidaksesuaian itu langsung dievaluasi bersama-sama gitu dengan ibu, sehingga saya langsung perbaiki di pertemuan selanjutnya. Bagaimana nih perasaan ibu setelah melakukan supervisi ini? Pertama-tama mungkin agak deg-degan, tapi setelah itu pada akhirnya memang ada feedback dari ibu, kemudian saya pun bisa mengetahui oh iya ternyata kekurangan selama pembelajarannya itu di mana. Jadi ya saya merasa senang dan terbantu